Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Baik, jemaah sekalian, kemudian kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya, ya, dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Itu berkaitan dengan mengkafirkan sesama muslim, mengkafirkan orang Islam. Ya. Para jemaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya masalah takfiri ini, takfiri kepada sesama muslim ini adalah masalah yang sudah sering kali dibahas oleh para ulama, ya, dalam masalah ini. Ya, bahkan jika sampai pada tahap ekstrim, ini salah satu bahaya. Ada sebagian orang yang melakukan pengeboman, dia tidak peduli apakah dia melakukan pengeboman itu di rumah ibadah umat lain. Dia biasa ada orang yang melakukan pengeboman di masjid misalnya. Itu berangkat dari takfiri yang mereka lakukan. Mereka mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan mereka, dan mereka menganggap bahwa selain dari kelompok mereka itu kafir dan halal darah, sehingga akhirnya mereka terjatuh di dalam bom bunuh diri. Itu berangkat dari serampangan di dalam memberikan cap kafir kepada orang lain. Tapi kalau orang yang jelas akan kekafirannya, ya wajib kita mengatakan yang mereka kafir. Dan Anda juga punya apa namanya kenalan, ya, yang non muslim. Jadi ini sering Anda apa namanya ya Anda fahamkan kepada mereka. Anda sering katakan kepada mereka bahwa jangan pernah mereka merasa tersinggung ketika mendengar kata kafir. Karena banyak orang yang tersinggung, ya, karena mereka mendengar kata kafir. Ya, terus Anda jelaskan kepada rekan-rekan yang mungkin mereka non-muslim bahwa, ya, mereka di dalam menurut pandangan Islam mereka itu kafir. Kenapa kafir? Ya, karena mereka kafir itu diserap kemudian dalam bahasa Inggris jadi cover, begitu, cover itu penutup buku, karena mereka menutup hati mereka untuk menerima Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka disebut sebagai kafir. Kalau mereka tidak mau, ya, disebut sebagai kafir, yang mereka harus menerima, begitu, menerima Allah sebagai Rabb mereka, Nabi SAW sebagai Nabi terakhir yang diutus. Tapi kalau mereka menolak, ya mereka kafir. Artinya mereka menutup hati mereka untuk menerima Allah dan Rasulnya, begitu. Sehingga anak katakan begitu. Jadi mereka tidak usah tersinggung. Dan sering juga saya katakan bahwa kalaupun mereka mengatakan misalnya mereka, karena ya mereka kafir, ya, dari kacamata Islam. Kalau mereka yang non muslim mengatakan orang Islam kafir, ya, dari sudut pandang agama mereka, ya, mereka mengatakan orang Islam itu kafir, misalnya masuk neraka. Apakah kami marah? Jawabannya tidak. Itu kan menurut pandangan agama mereka. Sehingga kami tidak akan tersinggung. Itu menurut pandangan agama mereka. Dan mereka berhak mengatakan itu karena itu bagian dari keyakinan mereka. Sehingga saya tidak boleh protes dan tidak boleh mengintervensi. Begitu juga ketika kami mengatakan bahwasannya yang masuk surga hanya orang Islam misalnya. Yang selain Islam itu kafir, ya mereka tidak boleh juga tersinggung. Karena itu bagian dari keyakinan kami, dan mereka tidak berhak mengintervensi keyakinan kami. Begitu. Sehingga disinilah berangkat dari penghormatan. Ya, agama itu benar menurut pemeluknya. Menurut saya Muslim, dan agama saya adalah satu-satunya yang benar. Bagi antum misalnya non-Muslim, dan antum meyakini agama antum satu-satunya yang benar, ya silahkan. Gak ada masalah dalam masalah ini. Ya, tidak ada ketersinggungan dalam masalah ini. Karena keyakinan kita itu berangkat dari apa yang kita anut, apa yang kita peluk. Sehingga saya tidak berhak mengatakan bahwasanya antum tidak boleh merasa benar sendiri, antum tidak boleh merasa bahwa agamamu yang paling benar, agamamu yang benar. Gitu.
Kita tidak boleh mengatakan hal itu. Kenapa? Itu artinya kita memaksakan keyakinan orang lain, ya, keyakinan kita kepada orang lain. Sehingga disinilah timbul rasa untuk saling menghormati begitu. Ketika saya Muslim, saya mengatakan bahwasanya semua orang yang berada di luar Islam itu kafir dan mereka bakal masuk neraka. Mereka harus terima yang berada di luar Islam. Begitu juga yang di luar Islam mengatakan bahwasanya yang selain agama kami itu kafir menurut sudut pandang agama mereka dan akan masuk neraka. Ya kita hormati lah. Saya Muslim, saya menghormati itu. Ya, saya menghormati itu. Karena itu berangkat dari keyakinan mereka dan sekali lagi saya tidak berhak mengintervensi apa yang mereka katakan dan tidak berhak protes atas apa yang mereka katakan. Itu keyakinan mereka. Saya hormati dan saya tidak tersinggung. Ya. Dan saya tidak tersinggung begitu. Sehingga ketika ada seorang Muslim yang menggunakan terminologi kafir ya untuk menyebut orang yang berada di luar Islam maka tidak usah tersinggung. Begitu juga ketika ada orang lain, agama lain yang menyebut orang Islam kafir menurut sudut pandang agama mereka, kami nggak akan tersinggung. Kenapa? Karena itu keyakinan mereka dan kami tidak berhak protes atas keyakinan mereka terhadap diri mereka. Begitu juga mereka tidak boleh protes keyakinan kami terhadap agama kami. Ya, begitu. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syatolawi menukil dua dalil berkaitan dengan larangan yang mengkafirkan sesama muslim. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah takfir ya. Masalah takfir ini adalah masalah yang sering ya dibahas oleh para ulama. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyu mamri'in qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. In kana kama qala, wa illa raja'at alaihi." Barang siapa yang berkata kepada saudaranya, "Hai kafir," maka kembalilah kalimat itu kepada salah satunya. Jika benar seperti yang dikatakan, maka benarlah ia. Tapi jika tidak, maka ia kembali pada dirinya sendiri, kembali kepada penduduk. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Dalam Sahih Al-Bukhari, Abu Zar radhiyallahu anhu dia mendengar bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yarmi rajulun rajulan bil fusuqi, wa la yarmihi bil kufri, illa tadat alaihi in lam yakun sahibuhu kadzalik." Tidaklah seorang menuduh orang lain dengan perbuatan fasik dan tidak pula ia menuduhnya dengan kekufuran, melainkan ia kembali kepadanya jika si tertuduh tidak seperti itu. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi dalam hadis ini jelas ya berkaitan dengan larangan kita melakukan takfir secara serampangan kepada sesama muslim. Karena celakanya ketika kita menuduh kafir kepada orang, ya, kepada orang sesama muslim, maka ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Tuduhannya itu benar, dan jika tidak benar, maka tuduhan itu akan kembali kepada si penuduh. Itu adalah bentuk ancaman. Ancaman bagi orang yang secara serampangan menuduh kafir kepada sesama muslim. Itu adalah dua dalil yang dinukil oleh Syaikhul. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua jenis takfir. Yang pertama adalah takfir mutlak. Yang kedua adalah takfir muayyan. Apa itu takfir mutlak? Yaitu mengkafirkan secara umum. Artinya kita tidak menjatuhkan vonis kepada sebuah keyakinan, ya sebuah ucapan atau perbuatan yang disinyalir terdapat di dalamnya pembatal keislaman atau menjatuhkan vonis kafir secara umum. Jadi kalau takfir mutlak ini adalah
mengkafirkan secara umum. Mengkafirkan secara umum. Ya, misalnya bagi orang yang menyembah berhala itu kufur. Bagi orang yang membenci syariat Allah dan syariat tuntunan Nabi SAW itu kufur misalnya. Barang siapa yang mengingkari bahwa sholat itu tidak wajib, zakat itu tidak wajib, puasa Ramadan itu tidak wajib, dia kufur, maka itu boleh tanpa menunjuk kepada persona. Itu takfir mutlak, mengkafirkan secara umum. Kita tidak menunjuk hidung secara personal, tapi kita menghukumi secara umum, menghukumi secara umum. Yang kedua ada tadi takfir muayyan, yaitu kita mengkafirkan seseorang karena dia telah melakukan perbuatan yang menyebabkan keislamannya itu batal. Misalnya kita mengatakan bahwasanya si fulan itu kafir. Tadi takfir mutlak itu adalah takfir yang dilakukan secara umum tanpa menunjuk kepada persona. Tapi kalau takfir muayyan adalah takfir yang dilakukan dengan menunjuk kepada persona langsung, si fulan kafir, si fulan kafir, padahal mereka muslim. Ya, maka takfir muayyan ini tidak boleh ya diarahkan kepada personal tertentu kecuali memang telah terpenuhi syarat-syarat atau telah hilang penghalangnya dari kekafiran. Ya, oleh karena itu orang awam itu tidak boleh melakukan takfir muayyan, itu tidak boleh. Yang boleh melakukannya adalah para ulama besar atau mufti yang sudah mengetahui hakikat apakah dia orang itu sudah kafir atau belum. Adapun orang awam misalnya itu tidak boleh. Orang awam itu boleh melakukan takfir mutlak, mengkafirkan secara umum, tapi tidak boleh melakukan takfir muayyan, menunjuk personal kafir 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 itu tidak boleh. Ya. Kecuali memang bagi orang yang sudah jelas akan kekafirannya begitu. Ya. Seperti orang yang berada di luar Islam, maka mereka kafir. Jemaah sekalian, jadi tugas kita adalah mempelajari apa saja yang dapat membatalkan keislaman kita begitu. Jadi tugas kita ya jika masalah takfir hanya berlaku pada takfir mutlak saja, tidak jangan sampai masuk pada ranah takfir muayyan karena kapasitas kita bukan pada tahap takfir muayyan. Itu kapasitas yang berat begitu. Tugas kita hanya sebatas pada takfir mutlak. Ya, orang yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya tadi kan dijelaskan bahwasanya siapa yang menuduh kafir kepada orang Islam itu sesama muslim, maka tujuan itu akan kembali kepada salah satunya. Apakah kembali kepada yang dituduh atau kembali kepada yang penuduh begitu. Ya. Maksudnya bukan berarti orang yang menuduh itu telah kafir dengan ucapan. Akan tetapi ini adalah bentuk ancaman bagi orang yang melakukan dosa besar. Ini hanya bentuk ancaman. Bukan berarti saya menuduh kafir kepada teman saya muslim, ternyata dia tidak memenuhi syarat dikatakan kafir. Tuduhan itu kembali kepada saya, bukan berarti saya kafir, tidak. Itu hanya bentuk ancaman bahwasanya ini adalah perbuatan dosa dosa besar. Ini dijelaskan oleh para ulama. Ya. Adapun jika memang si fulan itu sudah memenuhi syarat-syarat akan kekafirannya seperti dia meyakini ya di luar Islam dia sudah berada di luar Islam maka dia kafir maka tidak boleh kita mengingkari akan kekafirannya ya maka kita boleh mengkafirkannya dengan
takfir muayyan dengan menunjuk personal, ya. Misalnya kita eh, wajib mengatakan bahwasanya Firaun itu kafir, Abu Lahab, Abu Jahal, ya, Abu Talib, ya. Demikian memang orang yang beragama dengan selain Islam, maka wajib kita mengatakan mereka kafir. Dan wajib bagi kita untuk meyakini akan kekafiran, karena sudah terpenuhi syarat-syarat kekafiran. Ya, kan belakangan kemarin hangat ya untuk mengganti terminologi kafir dengan non-muslim. Maka ini adalah suatu kekonyolan. Kenapa? Terminologi kafir itu adalah terminologi yang disebutkan langsung dalam Al-Quran dengan jelas. Ya. Sehingga bagi orang yang mengatakan bahwasanya janganlah bilang kafir-kafir, nanti mereka tersinggung. Ya. Kita katakan bahwasanya tidak ada ketersinggungan dalam masalah ini. Ini keyakinan orang Islam. Dan mereka tidak boleh tersinggung. Ya. Adapun mereka mengatakan orang Islam kafir menurut sudut pandang mereka, maka yang Islam pun juga tidak boleh tersinggung. Karena itu sudut pandang mereka begitu. Maka ini adalah sebuah kekonyolan, begitu, kegagalan berpikir. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik." Janganlah seorang menuduh orang lain dengan tuduhan fasik dan jangan pula menuduhnya dengan tuduhan kafir, karena tuduhan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Jika orang lain tidak uh, tidak apa namanya, jika orang lain tersebut tidak sebagaimana yang dia tuduhkan. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi jangan sampai kita menuduh fasik, jangan sampai kita menuduh kafir kepada orang lain. Karena jika tidak sesuai, maka tuduhan itu akan kembali kepada kita. Dan ini yang nanti sekali lagi, ini bentuk ancaman. Ini adalah bentuk ancaman. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafirun faqad ba'a biha ahaduhuma." Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka bisa jadi akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya. Kemudian dari Abu Dzar bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwullahi wa laysa kadzalika illa hara alaihi." Apabila seorang laki-laki mengkafirkan saudaranya, maka sungguh salah seorang dari keduanya telah kembali dengan membawa kekufuran tersebut. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Artinya apa? Artinya, ya, ketika seseorang menuduh saudaranya Muslim itu kafir, maka tuduhan itu bisa jadi kembali kepada salah satunya, pada yang dituduh atau yang menuduh. Ya, para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita hendaknya berhati-hati di dalam masalah ini. Ya. Apabila memang kita melihat ada sebagian saudara kita muslim yang terjatuh di dalam perbuatan yang secara dalil dan samar bagi kita apakah dia sudah kafir atau belum, maka kita tahan lisan kita. Kita tahan lisan kita karena kita tidak tahu hakikat yang terjadi sebenarnya itu seperti apa. Kecuali memang sudah sangat jelas. Misalnya dia murtad, ya udah dia kafir. Ya. Atau melakukan atau mengingkari di antara syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, itu pun tidak serta merta dikafirkan. Jadi tegakkan dulu hujjah atasnya. Jika tetap tidak mempannya baru dikafirkan begitu. Itu tidak serta merta begitu, ya.
Para ulama menjelaskan bahwa jika ada orang yang mengatakan bahwa takfir kepada sesama muslim atau orang yang tidak sejalan dengan pemikiran mereka, meskipun dia muslim kemudian mereka kafirkan dan mereka menganggap bahwa takfir itu halal, maka pelakunya bisa menjadi kafir. Ya, pelakunya bisa menjadi kafir. Dasar dalam masalah ini atau kaidahnya adalah maksiat itu berubah menjadi kekufuran apabila kekufuran apabila pelakunya meyakini bahwa perbuatan kekufuran itu halal. Ya, namun kalau dia bermaksiat dan dia merasa bersalah begitu, maka itu statusnya tetap tetap maksiat. Ya, ada orang mengkafirkan, berarti dia bermaksiat dan dia menganggap itu maksiat, maka dia bermaksiat. Tapi kalau dia sudah menganggap bahwa mengkafirkan itu halal, maka pelakunya itu terancam menjadi kafir karena dia serampangan di dalam mengkafirkan. Sebagian ulama tentu yang memaknai hadis takfir ini khusus bagi orang khawarij yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Ya, jadi kelompok khawarij ini ya mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar sehingga tak jarang kita melihat mereka melakukan pengeboman di sana sini ya. Mereka melakukan pengeboman, bahkan mereka melakukan pengeboman juga di masjid. Maka ini khawarij. Ini khawarij. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya yang selain orang yang memiliki pemahaman selain pemahaman mereka itu kafir. Oleh karena itu mereka menganggap bahwasanya darah kaum muslimin yang tidak sejalan dengan pemikiran mereka itu kafir sehingga mereka melakukan penghukuman. Itu bahayanya pemikiran takfir jika kita tidak mendudukan pada tempat. Takfir ini akan mengantarkan kepada kekafiran tentunya. Karena maksiat itu adalah pos penghantar menuju kekafiran dalam konteks perbuatan ini ya. Sehingga ketika orang terus-menerus berbuat maksiat ya dan dia mengkafirkan siapapun dengan serampangan, maka dikhawatirkan justru itu akan berujung kepada kekafiran dirinya begitu. Ya. Nah, tadi Anda sebutkan bahwa ketika seseorang itu menuduh kafir ya, maka bisa jadi tuduhan itu akan kembali kepada penuduh ya. Bukan berarti yang menuduh menjadi kafir, tidak. Akan tetapi bisa jadi dia menuduh saudaranya sesama muslim dengan tuduhan kafir, sebetulnya dia seolah-olah menuduh dirinya sendiri. Kenapa? Karena muslim satu dengan muslim yang lainnya itu bagaikan sebuah bangunan, satu badan. Ketika ada salah satu yang tertutup, maka menuduh yang lainnya juga. Oleh karena itu, jemaah sekalian, ya, kita tidak boleh melakukan, tidak boleh mengkafirkan secara serampangan, begitu. Dan kita juga tidak boleh gegabah di dalam menghukumi kafir atau fasik, karena bisa mengakibatkan ya dua risiko besar sih, dua risiko besar. Pertama, kita sudah melakukan penistaan terhadap Allah dan Rasulnya dalam hukum, ya, dan bisa jadi tuduhan itu akan kembali kepada penuduh. Para ulama juga menjelaskan bahwasanya ya kita tidak boleh menghukumi kafir orang yang jahil, orang yang bodoh. Misalnya ada orang yang baru masuk Islam begitu, kemudian dia mengingkari karena baru masuk Islam, belajar baru sedikit, kemudian dia mengingkari di antara salah satu hukum-hukum Islam begitu.
maka dia tidak serta-merta juga dikafirkan. Karena bisa jadi dia mengatakan itu berangkat dari ketidaktahuan. Ya. Wajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu adalah berkaitan dengan masalah larangan kita mengkafirkan kepada sesama muslim, ya. Jadi masalah takfir ini bukan masalah yang sepele. Kita tidak boleh mengkafirkan secara serampangan apabila kita dapati saudara kita ternyata melakukan perbuatan yang disinyalir menjurus kepada kekafiran, ya maka kita lihat dulu hakikatnya seperti apa. Kita tegakkan dulu hujjah di atasnya. Tidak serta-merta kita kafirkan begitu. Kecuali memang pada hal yang sifatnya sudah jelas seperti mereka murtad. Maka jika sudah murtad maka kita katakan kafir. Karena sudah jelas. Adapun yang masih samar bagi kita, ya, maka kita jangan serampangan, jangan gegabah di dalam mengkafirkan mereka. Adapun berkaitan dengan mengkafirkan orang yang berada di luar Islam, ya memang sudah seharusnya begitu, memang sudah seharusnya begitu. Ya. Kemudian mungkin kita sering juga yang mendengar sebagian orang mengatakan bahwasanya orang Islam itu jangan merasa ya, benar sendiri begitu. Bahkan anak kemarin sering mendapat protes dari teman-teman yang non Muslim. Maka kita katakan saya Muslim, saya meyakini bahwasanya Islam satu-satunya benar. Dan itu berangkat dari keyakinan saya dan itu hak saya untuk mengatakan itu keyakinan saya dan tidak ada yang boleh mengintervensi keyakinan itu. Karena inna dina innallahi Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Titik. Tidak ada yang boleh mengintervensi keyakinan itu dan tidak ada yang boleh merubah keyakinan saya. Dan itu adalah keyakinan semua orang Islam. Adapun bagi orang yang di luar Islam, ketika mereka mengatakan bahwasanya agama kami satu-satunya yang benar, itu kami hormati. Kami hormati. Kenapa? Itu berangkat dari keyakinan mereka. Termasuk kalau mereka bilang orang yang tidak memeluk agama kami itu masuk neraka, kami hormati. Kami tidak akan mengintervensi keyakinan Anda. Karena itu berangkat dari keyakinan Anda dan kami hormati keyakinan itu. Dan Anda juga harus menghormati apa yang kami yakini. Ya, sehingga tidak ada intervensi dalam masalah agama, tidak ada. Yang ada hanya saling menghormati. Ya, apakah kemudian saya mengatakan kafir kepada yang di luar Islam, yang non-Islam mengatakan kafir kepada Islam dari sudut pandang agama mereka, kita hormati. Mereka katakan yang selain agama mereka masuk neraka, ya kita hormati. Dan kami mengatakannya selain Islam masuk neraka, maka wajib juga mereka menghormati. Karena itu berangkat dari keyakinan agama masing-masing, berangkat dari dogma agama masing-masing. Tidak boleh saling mengintervensi dalam masalah ini. Yang hanya ada adalah saling menghormati. Ya. Sehingga kalau saya mengatakan Islam satu-satunya yang benar, iya, itu keyakinan saya dan Anda tidak boleh mengintervensi keyakinan saya. Dan kalau Anda mengatakan hal yang serupa, agama saya ya, yang paling benar, itu hak Anda. Sehingga dalam masalah ini tidak ada masalah singgung-menyinggung, tidak ada ketersinggungan, tidak ada intervensi. Semoga memberikan pencerahan. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana kembali.